Esther, itu untuk ini ya tadi Mbak Putri, untuk menyasar 1 juta UMKM ya? Ya, Itu sudah jadi ini kan karena kemarin pengumumannya juga baru dari pemerintah kan, jadi kita masih perlu melakukan beberapa rapat tentunya di Komisi 11 juga dengan OJK nanti tentu dan juga Bank Himbara yang memang menjadi mitra kita di Komisi 11. Tapi kalau dari total perhitungan kredit macet yang sekarang terdaftar di Kementerian UMKM, di bank-bank BUMN, itu mencapai 8,7 triliun. Jadi ini tentu perlu ada penelusuran yang lebih menyeluruh lagi di setiap bank. Tadi yang saya bilang di awal, setiap case-nya nanti perlu dilihat oleh direktur kreditnya sehingga tidak menimbulkan moral hazard yang tadi ditakutkan. sebaiknya gimana Mbak Esther untuk memberikan pemutihannya ini? Apakah misalnya katakanlah untuk 500 juta badan usaha atau 300 juta untuk perseorangan, ini negara yang memberikan uangnya ke bank atau langsung dihapuskan dari banknya utangnya? Ini baiknya seperti apa nih supaya tidak ada yang dirugikan juga dalam kebijakan ini? Ya, kalau menurut saya sebelum dihapus buka ya dari setiap debitur gitu, apakah memang benar-benar dia sudah tidak bisa bayar atau masih bisa bayar tetapi ada solusi, misalnya tingkat suku bunganya dikurangin atau kemudian jangka waktu kreditnya diperpanjang atau bagaimana gitu. Nah, kalau memang itu nanti sudah di profiling ya setiap debiturnya, kemudian datanya sudah ada, baru disetor gitu. Jadi saya sepakat dengan Mbak Putri bahwa harus ada seleksi ya, tidak semua UMKM itu yang kreditnya macet untuk dihapus bukukan gitu Mbak. Nah, kalau misalnya nanti sudah jadi, kira-kira kapan sih bisa dimulainya untuk penghapusan utang UMKM ini? Mbak Putri sudah tahu belum? Tadi kan kita juga sudah sampaikan di awal karena kemarin baru diumumkan terkait dengan PP ini. Jadi pasti kami di DPR juga akan melakukan rapat koordinasi, rapat kerja dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk juga mungkin Kementerian Keuangan, OJK dan juga Bank Himbara untuk menentukan lagi deadline-nya seperti apa dan juga misalnya apa kasus per kasusnya dari bank Himbara kita seperti apa. Total pemutihan kredit yang akan dilaksanakan di masing-masing bank seperti apa dan siapa debitur-debiturnya di situ. Masuk dengan syarat-syarat yang kena pemutihan itu ya? Ya, sehingga dari situ kita juga sebagai DPR yang tugasnya utamanya tentu untuk melakukan fungsi pengawasan bisa juga melihat misalnya nanti dampak langsung dari pemutihan kredit ini seperti apa dan tentu pasti kita akan melihat proyeksi nanti ke depannya apakah ini akan berdampak positif terhadap perekonomian kita. Tentu kan harapan kita dari kebijakan ini memang seperti itu. Jadi nanti tentu prosesnya masih akan sangat panjang dan tentu kita juga bisa akan terus mengupdate teman-teman di media juga terkait dengan kebijakan ini. Dan yang paling penting jangan sampai ada yang rugi dari penghapusan utang UMKM di sektor-sektor tertentu seperti salah satunya adalah pertanian dan juga nelayan. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Esther, terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih.